Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihayatul Alawiyah dari kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penemuan baru atau solusi untuk memecahkan suatu masalah. Cara atau strategi heuristik. Yang pertama adalah discovery atau penemuan, yaitu prosedur yang mementingkan pengajaran perseorangan sebelum sampai pada generalisasi. Yang kedua adalah inquiry atau penyelidikan, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas berpikir kritis dan analitis. 2. Verifikasi. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Kritik terhadap sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kritik ekstern atau autentisitas, yaitu adalah kritik yang dilakukan terhadap kekuatan dan keakuratan sumber sejarah. 2. Kritik ekstern, yaitu kritik yang dilakukan terhadap kredibilitas sumber. 3. Interpretasi, yaitu adalah tahap penafsiran data dan fakta yang telah diperoleh. Cara melakukan interpretasi adalah analisis, menguraikan, dan sintetis, artinya menyatukan. 4. Historiografi, yaitu kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah dalam disiplin ilmiah. Sumber penulisan historiografi dibagi menjadi dua, yaitu historiografi primer dan historiografi sekunder. Historiografi primer adalah diciptakan pada waktu kejadiannya langsung, sedangkan historiografi sekunder adalah karya historis yang dibuat berdasarkan sumber primer. Historiografi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah historiografi tradisional, yaitu penulisan sejarah tradisional yang dimulai dari zaman Hindu masuk hingga berkembangnya Islam di Indonesia, yang ditulis oleh sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Ciri-ciri historiografi tradisional. 1. Sudut pandang penulisannya berbentuk istanocentris. Tujuan penulisannya adalah sebagai alat legitimasi raja. Terdapat rasa anakronis atau tidak ketepatan waktu. 4. Banyak mengandung unsur mitos, bersifat regiosentris atau kaya akan unsur kedaerahan. Contoh-contoh historiografi tradisional: Kitab Pararaton, Babad Tanah Pasudan, Babad Tanah Jawi, Kitab Nergare Ketagama, Hikayat Raja-Raja Pasai. 2. Historiografi kolonial, penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad 17 sebelum Masehi, pada abad 17 Masehi, hingga pemerintah Belanda pada abad 20 Masehi. Ciri-ciri historiografi kolonial. Pertama, sudut pandang penulisannya adalah Nederlandocentris atau Eropacentris. 2. Tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial. 3. Dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. 4. Mengisahkan sejarah orang-orang besar, misalnya Daendels dan Raffles. Contoh-contoh historiografi kolonial. Koloniale Gensidenis, karya Colin Brother. Gensidenis van den Inseden Archipel,
karya B.H.M. Vleke, Beknop Leerbeek, Kenzie Dennis, Van Nederles, Owas Inde, karya F. Westrapel. 3. Historiografi modern. Sebelum historiografi modern ada historiografi kemerdekaan, yaitu historiografi yang ditulis oleh para tokoh pejuang bangsa sebelum masa kemerdekaan atau pada masa kemerdekaan. Historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan pendomaan pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Ciri-ciri historiografi modern. Yang pertama adalah bersifat metodologis, yaitu sejarawan diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. 2. Bersifat kritis historis, yaitu menggunakan pendekatan multimediasional. 4. Sebagai kritik terhadap historiografi nasional. Munculnya peran-peran rakyat kecil. Contoh-contoh historiografi modern. Pemberontakan petani Banten tahun 1888, karya Sartono Kortodjo. 2. Revolusi Pemuda, karya Beneket Anderson. 3. Menengok Konstitusi Sejarah Indonesia, karya Anhar Ganggang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.